Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, kapanpun teman-teman melihat tayangan ini. Kembali lagi ke review bulanan Court Astrologer Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang astrologi bulan Maret 2025. Nah, kali ini saya ditemani dengan 3 orang dan ada 1 orang baru di sini, yaitu Kak Riki di sini. Juga selain itu juga ada Kak Riana dari Yo Divination dan ada Almira di sini dari Almira Airi. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri dulu, mungkin dari yang paling baru dulu, Kak Riki silakan memperkenalkan. Ya, terima kasih Bang Leo. Perkenalkan teman-teman semua, saya mungkin wajah baru di perkontenan di sini. Nama saya Rizky, atau bisa dipanggil Emir juga sih sebenarnya. Kebetulan saya juga murid dari Court Astrologer Indonesia di kelas-kelas yang sudah ditempuh kemarin. Dan ini percobaan saya yang pertama. Dan kalian mungkin bisa melihat channel sosmed saya yang masih journaling astrologi terkait yang ada terjadi sekarang di Rich King Astrologi di Instagram. Terima kasih. Ya, nanti cari aja Rich King Astrology dan follow, karena merupakan bagian dari Court Astrologer Indonesia juga. Nah, oke, selanjutnya silakan Kak Riana mau menyapa para pemirsa. Halo semuanya, saya Riana. Instagram saya Yo Divination. Mari terkoneksi di sana ya. Dan juga mau ngucapin selamat datang kepada Rich King Astrologi. Oke. Almira, silakan. Halo, saya Almira dari Almira Airi. Ya, Instagram saya Almira Airi. Silahkan berkunjung di sana. Seperti biasa, kami semua membuka pembacaan yang bisa dikomunikasikan atau bertanya pada masing-masing Instagram kami. Dan saya pun mengucapkan terima kasih buat Bang Leo sebagai moderator dan juga selamat datang kepada Kak Riki Astrologi. Oke, terima kasih teman-teman, dan saya sendiri Leo dari Bacot Nujum. Kalau misal lupa disebut tadi, silakan kunjungi halaman kami semua di sini karena kami membuka praktek astrologi, membuka konsultasi, dan ya bisa dilihatlah menu kami masing-masing pasti ada di halaman kami. Nah, kita sekarang masuk aja langsung ke pembacaan bulan Maret ini, bulan Maret 2025. Oke, kita akan langsung mulai aja dari tanggal 2 Maret ya, karena langsung ada suatu peristiwa di situ, Venus retrograde. Nah, jadi Venus baru saja keluar dari Pisces, lalu dia masuk ke Aries. Nah, di situ ada suatu pergantian, perubahan kekuatan di situ. Venus yang tadinya terusung di Pisces, dia kuat, dia bisa mewujudkan hal-hal yang lebih positif, lalu dia masuk ke Aries di mana dia lemah dan mungkin bisa mengganggu relationship. Nah, tapi selain itu dia tidak hanya masuk ke Aries saja, lalu dia mengalami retrograde. Nah, kira-kira gimana nih Venus retrograde ini akan termanifestasi? Aku mau langsung tanya ke yang baru bergabung dengan kita di sini, Kak Rich King, silakan. Oke, saya coba ya Kak ya. Ini kebetulan saya juga secara rising Taurus, jadi kan saya juga dalam tanda kutip anaknya Venus begitu. Jadi ketika kemarin sempat bulan lalu ya, itu Venus masuk Aries yang detrimen, itu sebenarnya memang banyak menyendiri ya, lebih tepatnya ya, menyendiri. Tapi nggak tahu kenapa per hari ini kita merecord ini kan tanggal 2, kebetulan Venus retrograde sudah dimulai. Saya merasa ada, kayaknya udah saatnya saya menilik ke belakang. Retrograde itu kan kalau yang saya tangkap itu seperti retrospektif ya, sifatnya begitu. Jadi saya seperti kayaknya sudah mulai saatnya saya membenahi apa yang kemarin mungkin saya menyendirinya mungkin salah gitu, atau mungkin beberapa yang yang mungkin terucap dengan teman itu mungkin ada yang salah juga, itu semuanya mungkin ter-highlight di Venus retrograde ini. Atau mungkin karena Venus ini membicarakan tentang Venus kesenang-senangan gitu, itu mungkin ada beberapa dari teman-teman yang mengalami penundaan terhadap hobi-hobinya sendiri gitu, atau mungkin terkait dengan romansanya gitu. Itu
mungkin ada beberapa hal yang shifting untuk ditahan dulu atau mungkin menilik ke belakang begitu. Jadi ini menjadi momen retrospektif lah ya, momen untuk momen reflektif juga untuk kita melihat lagi ke belakang bagaimana. Nah, kira-kira di saat berbagai hal yang tadi sudah disebutkan itu melambat gitu ya pada saat ini. Nah, kira-kira apa sih yang dianjurkan untuk kita lakukan pada saat ini? Aku mau coba tanya anak benefit yang lainnya. Kak Almira di sini kira-kira apa nih anjurannya ketika Venus lagi retrograde? Kalau menurutku sih ketika Venus lagi retrograde ini ya bagaimanapun Venus tuh masih adalah planet benefit ya di antara kita, walaupun banyak introspeksi lagi, walaupun kita harus dikembalikan ke tema-tema sebelumnya yang ya sudah tema yang kita lalui itu, kita harus mulai berbenah dan fokus sebenarnya ini tujuannya mau ke arah mana sih, dan tidak berlebihan dalam mengaplikasikan tema-tema Venus tersebut. Contoh seumpama nih, ada tema-tema Venus seperti tema-tema kesenangan, romansa, atau mungkin tema-tema makanan yang Venusian. Ketika Venus detrimen, ada kalanya ke detrimental itu justru membawa tema Venus yang berlebihan. Berarti kita harus sadar kalau ya kita harus secukupnya aja. Dampaknya apa sih jika kita berlebihan? Jadi lebih ke kesadaran kita aja untuk menyikapi tema-tema Venus retrograde itu yang akan terjadi nanti. Ya, jadi ya selain reflektif juga lebih evaluatif kali ya terhadap diri sendiri Ya. gitu ya, jangan sampai segala sesuatu tuh berlebihan. Nah, Kak Ariana kira-kira ada anjuran tambahan terkait Venus retrograde kali ini? Iya, sama ya. Seperti kayak kita perlu untuk tetap bersabar ya. Kemudian juga kembali santai saja, nggak perlu terlalu gesit ya, karena Venus di Aries itu kan gesit ya, energik, ambisius, terus tidak terlalu sensitif. Mari kita menjadi pribadi yang lebih sensitif dengan orang lain, seperti yang Kak Riki bilang awalnya, yang tadi pengen menyendiri, karena itu sangat Venus di Aries ya, pengen sendiri. Sekarang mari melihat orang sekitarnya, kemudian juga hati-hati kayak yang Mbak Almira bilang tentang makanan bisa berlebihan, kayak makan pedas gitu loh, atau makan yang nggak sehat-sehat. Nah itu dengan retrograde ini kurangi kecondongan untuk bersikap impulsif. Itu bagusnya ya, ada retrograde itu. Betul. Jadi ya lagi-lagi adalah belajar menahan diri ya. Nah, aku mau ada sedikit tambahan nih, sedikit informasi tambahan mungkin. Jadi retrograde Venus ini akan berlangsung sampai tanggal 13 April 2025. Jadi kita masih akan merasakannya sampai paruh sepertiga awal bulan depan lah ya. Jadi tidak hanya di bulan ini retrograde Venus terasa. Nah, sama satu lagi, terakhir kali kita mengalami Venus retrograde itu adalah 8 tahun yang lalu. Venus retrograde di Aries maksud saya. Jadi Venus retrograde di Aries terjadi terakhir 8 tahun yang lalu, itu tahun 2017. Nah, jadi mungkin teman-teman juga bisa merefleksikan kira-kira tema-tema apa yang muncul kira-kira di tahun 2017 kemarin. Lebih tepatnya ya sebetulnya sama ya, di bulan Maret juga. Jadi 4 Maret sampai 15 April. Kalau yang sekarang kan 2 Maret sampai 13 April. Di kurang lebih bulan-bulan yang sama kira-kira apa yang terjadi, mungkin bisa menjadi bahan untuk refleksi kira-kira Venus retrograde ini akan menjadi seperti apa gitu. Dan ini juga akan terefleksi lagi nanti ke depannya ke 8 tahun mendatang. Karena seperti itu siklus Venus, setiap 8 tahun dia akan retrograde di tempat yang sama. Nah, oke. Siap. Kita akan melanjut. Sebetulnya besoknya setelah Venus retrograde, esok harinya ada Merkurius yang masuk Aries. Nah, tapi soal Merkurius kita mungkin akan bahas kalian nanti karena nanti dia akan mengalami retrograde juga, dan selain itu juga terjadi lunar eclipse atau gerhana bulan di Virgo yang juga dikuasai oleh Merkurius gitu. Jadi bisa jadi lumayan agak-agak chaos nih pertengahan bulan. Jadi kita langsung aja loncat ke pertengahan bulan kali ya.
Nah, di sini kita lihat posisi matahari dan bulan sudah saling berseberangan, yaitu sebetulnya ini adalah full moon, tetapi karena full moon ini berdekatan dengan nodes atau kepala dan ekor naga ya, maka terjadilah gerhana di Virgo. Nah, gerhana di Virgo ini dikuasai oleh Merkurius yang kebetulan stationing retrograde di hari gerhana itu. Nah, kira-kira aku mau langsung tanya nih ke anaknya Merkurius di sini, ya, terutama seorang Virgo rising yang akan kayaknya bisa merasakan ini secara sangat personal nih. Kira-kira gimana Kak Ariana? Wah, ini bahas gerhana dulu ya, gerhana yang ada di Virgo, gerhana bulan ya, Bang Leo. Ya, betul. Gerhana itu energi yang kurang baik ya teman-teman. Selalu dari dulu ya, gerhana. Ada semacam, apalagi di Virgo ya, ada semacam ketidakkonsistenan di situ. Jadi sebaiknya pada saat itu nggak perlu ngapa-ngapain ya. Karena kan rulernya Merkuri juga lagi fall ya. Ya. Kalau bisa ya memang waktu itu masih kuasa ya untuk yang muslim ya beribadah aja dengan niat di saat gerhana bulan itu ya di hari itu dengan niat pembersihannya. Tidak perlu memanifestasi apapun karena memang gerhana di Virgo itu tidak konsisten, tidak terlalu bagus semua jenis gerhana. Apalagi ini di Virgo yang dia berganda ya. Takutnya kalau dirimu memanifestasikan yang apa yang tidak dan itu tidak baik malah berganda dia berlipat ya. Jadi santai aja karena ini kurang baik ya. Itu ini agak-agak suram gitu ya, agak-agak suram dan cenderung harus tenang ya. Iya. Iya, harus tenang. Bikin gampang gelisah kali ya, atau gampang merasa mentok. Nah, Sangat karena dia pesimis ya Virgo kan. iya. Pesimis tapi tidak yakin, tidak konsisten. Dan gerhana itu adalah energi yang harusnya kan bulannya tuh penuh ya, full moon ya. Ini Iya. tiba-tiba kayak tertutup gitu dalam berapa jam itu. Iya. Harusnya kan cahayanya terang ya teman-teman. Bulan purnama tiba-tiba ada masuk gitu benda lain yang mana kita nggak perlu ngapa-ngapain kan, ngapain gitu. Oke, itu Bang Leo. Aku sudah gentar sedikit ya. Wah, sudah langsung merasakan kegentarannya nih menjelang apa namanya gerhana nanti. Nah, mungkin kita membutuhkan apa ya, bisa dibilang oase nasihat dari para anak-anak benefik di sini. Mungkin ke Almiran yang sudah menyalakan mikrofon duluan, kira-kira apa nih hal yang bisa kita lakukan atau mungkin kita hindari gitu ketika gerhana di Virgo kali ini? Ya, sebenarnya sih gerhana akan sangat kuat juga ya mengenai ke saya. Tapi yang terutama juga Kak Riana juga. Tapi menurut saya sih secara general karena gerhana itu adalah suatu perombakan, suatu ada kejadian yang sebenarnya kita harus kembali mawas diri. Apa sih kejadian yang terjadi ke kita? Tema apa sih yang sebenarnya harus kita rombak? Ada beberapa orang yang ketika perombakan itu terjadi, mereka fokus kepada menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan hal-hal yang terkait dengan eksternal. Ya mungkin di tema gerhana ini adalah bagaimana kita lebih mengintrospeksi aja ke diri sendiri terkait tema-tema itu di host masing-masing. Sign-nya bagaimana sih harus bersikap dan ya terhadap penerimaan itu sebaiknya sih lebih menerima, lebih sabar, dan ketika sudah lebih tenang, ketika sudah menemukan solusi ya mulai bergerak lagi sih, karena
gerhana bisa dibilang itu adalah suatu permulaan dan suatu akhir. Jadi apa yang akan dimulai dan apa yang seharusnya diakhiri itulah yang harus kita renungkan sih di tema-tema gerhana kita kali ini juga. Nah, itu dia. Jadi jangan berfokus pada kegelisahan mungkin atau kementokan pada hari itu, tapi juga menganggap gerhana sebagai suatu titik awal atau cara untuk mungkin membersihkan diri kali ya. Ya pas kan temanya lagi bulan puasa. Nah, kalau dari Kak Riki, apakah ada anjuran kira-kira apa yang baiknya kita lakukan atau hindari mungkin di gerhana kali ini? Iya, tadi sebenarnya udah dijelasin sama Kak Almira sama Kak Riana juga sih terkait dengan gimana sih eclipse itu gitu kan. Pasti intens gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu, eclipse itu kenapa intens karena kalau secara astrologi itu ketika moon dan sun ini beroposisi, dia juga ditemani oleh nodes ya. Nodes itu bahasa Indonesia apa ya? Uh, apa tuh Kak? Nodus, kepala atau ekor naga. Nodus kepala ya, Ekor itu arti kepala naga. ya intinya dia memagnify, dia seperti membuat ekstra energi terhadap full moon yang sedang terjadi pada saat itu gitu. Dan yang saya tahu kan kebetulan saya Sun Virgo Kak, jadi all I know Virgo itu identik anxiety gitu. Dan yang saya tahu ini pasti juga akan menambah kebingungan seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Riana juga, kebingungan dan mungkin ketika nanti eclipse ini ada anxiety yang mungkin melebihi biasanya begitu. Dan bener kalau tadi dibilang ini kebetulan di bulan puasa gitu. Dan tadi kalau nggak salah saya sempat dengar ini malah justru secara ilmu apa gitu, ini momen yang tepat buat berbulan puasa begitu, karena Virgo itu melambangkan usus atau apa tadi Kak, tadi mau dijelaskan, tapi itu pendapat saya pribadi sih. Iya, Ya. iya. Iya, ya. Tadi ya saya yang bilang bahwa Virgo memang dalam astrologi medis itu mewakili usus. Jadi ya Oh, mungkin kita harus mengosongkan isi perut kita pada saat itu ya. Jadi dianjurkan untuk berpuasa. Silakan teman-teman mungkin bisa melakukan puasa. Eh, dan sebetulnya selain itu juga bukan hanya gerhana bulan kali ini dikuasai oleh Merkurius yang akan stationing retrograde gitu ya, tapi juga gerhana berlangsung bersisian gitu ya, beroposisi dengan Saturnus. Jadinya memang banyak banyak kegelisahan, banyak keinginan untuk lebih mengurung diri, mungkin membatasi diri atau banyak hambatan-hambatan. Jadi ya, tapi namanya juga peristiwa bulan ya, itu tidak akan bertahan terlalu lama lah mood seperti itu. Ya, jadi ketika terjadi hal tersebut, ya tahan-tahan aja lah, 1-2 hari lah paling. Nah, oke. Tapi eclipse belum akan selesai karena nanti akan ada eclipse lagi. Tapi sebelum kita membicarakan eclipse yang di akhir bulan, kita akan membahas dulu matahari yang masuk ke Aries. Biasanya matahari itu tidak terlalu menarik untuk dibahas karena ya tidak di setiap tempat dia memiliki ekspresi yang positif, katakanlah seperti itu ya. Tapi ketika matahari memasuki Aries, itu adalah ketika matahari berada di posisi exalted-nya gitu. Dia terusung. Jadi suatu planet yang terusung gitu, yang memiliki kekuatan yang besar, itu bisa memberikan rasa positif, manifestasi positif ke dalam hidup kita gitu ya. Nah, ini kan terutama ya kayaknya beberapa bulan terakhir transit planet-planet tuh kayaknya agak-agak bikin lesu, bikin frustrasi, bikin gelisah. Nah, lumayan lah ada penyegar bisa dibilang di tengah-tengah bulan Maret yang muram ini gitu ya. Ya, kira-kira gimana nih matahari yang masuk Aries nih, bagaimanakah dia akan terekspresi nih? Ya, mungkin aku mau tanya ke Almira dulu deh.
Ketika matahari masuk Aries, karena matahari itu mempunyai ya eksaltasi juga di Aries, jadi matahari seperti tamu yang diagungkan di sign tersebut. Jadi ada tema-tema matahari yang terusung di sana, matahari menjadi lebih mempunyai kekuatan, dan tema-tema tersebut menguat, tetapi ya harus berhati-hati atas ego yang muncul atau ambisi yang mungkin berlebihan. Untuk bersikap sesuatu, kita harus merenungkan kembali agar itu tidak menjadi sesuatu yang akan merugikan di diri kita, karena bagaimanapun juga penguasa dari Aries si Mars juga masih false, jadi belum bisa terkondisikan dengan baik tema matahari yang akan naik ke Aries nanti. Ya, jadi kita juga masih perlu melihat Mars si penguasa Aries yang masih fall ya. Jadi tidak sepenuhnya ekspresi matahari mungkin akan menyenangkan di situ. Nah, kira-kira kalau menurut Kak Riana gimana? Iya, menambahkan ya, seperti yang Kak Almira sudah bilang, ada kenyamanan ya, ada kesenangan di sana karena matahari kan sumber pencerahan ya, ada vitalitas ya. Ada keinginan pada saat itu di tengah-tengah ketidaknyamanan situasi yang menghinggapi kita dengan planet-planet lainnya ya. Masih ada keantusiasan ya dalam diri itu, ada semacam energik ya, keinginan untuk impulsif, nggak sabaran tuh ada. Tapi ingat lagi bahwa rulernya kan Mars yang di Cancer masih agak-agak nggak baik ya. Jadi ya keinginan untuk cerah, untuk vitalitasnya, pengen ini, pengen itu, boleh bagus ya. Tapi ya sadar-sadar lagi lah, seperti itu, tahu diri lah. Ya, jadi menahan diri lah ya, dan mungkin juga matahari kan bisa melambangkan penguasa ya, jadi ya mungkin kita bisa melihat penguasa, ya sosok penguasa yang mungkin berlaku semena-mena gitu kali ya, karena Iya, masuk akal banget. ya pengontrolnya di situ kan Mars masih fall ya. Nah, Masih ya mau coba untuk bangkit, mencerahkan dirinya, penguasa yang pernah terjatuh atau tidak jelas sebelumnya, ingin membersihkan citra diri, tapi masih belum bisa karena ya, itu ya, Marsnya masih fall. ya. Oke. Nah, aku mau ke peristiwa berikutnya nih, setelah matahari tereksaltasi, ada satu transit yang bisa dibilang cukup menarik di sini, yang melibatkan Venus dan Merkurius. Jadi pertama-tama pada tanggal 27 Maret Venus akan kembali ke Pisces. Ya, jadi dia dalam posisi keadaan retrograde, dia kembali ke posisi exalted. Lalu 2 hari kemudian Merkurius memasuki Pisces. Jadi dua-duanya retrograde, dari Aries balik ke Pisces. Dan kalau Merkurius kebalikannya, dia jadi fall lagi, balik ke Pisces. Nah, ini aku mau tanya nih, Kak Ricky, kira-kira melihat fenomena dua planet yang masuk secara hampir bersamaan ya ke suatu tempat, yang satunya dia terusung, yang satunya dia terjungkir. Nah, kira-kira gimana tuh manifestasinya? Ini saya ngelihatnya tetap harus berhati-hati malah ya, karena mungkin di permukaan terasa nyaman begitu, sesuai dengan kenyamanan kita, tapi karena kebetulan juga Merkurinya masuk ke Pisces yang dimana itu dia jatuh gitu, itu justru malah kita disuruh berhati-hati untuk mungkin melakukan perjanjian dengan teman yang mungkin tampak menyenangkan di mata saja gitu, atau mungkin hati-hati dalam berkomunikasi yang mungkin terlalu berlebih gitu, karena kebetulan Sun masih di Aries gitu. Kan dia takutnya ambisinya terlalu tinggi kitanya gitu. Jadi yang bisa saya rasakan tuh borderline di otak saya tadi adalah ini hati-hati aja, kalau misalnya senang jangan terlalu senang lah gitu. Ya. Iya. Namanya juga masih retrograde ya, jadi mesti Iya, betul. lebih reflektif gitu ya, lebih wawas diri gitu. Iya. Nah, ya belum lagi nanti kedua planet itu akan menghantam Saturnus sebetulnya. Jadi ya biar bagaimanapun ada suatu tanggung jawab, suatu batasan besar, mungkin suatu struktur yang akan menahan berbagai bentuk kesenangan. Nah, di sini aku juga mau bertanya ke
anak Merkurius yang penguasanya akan mundur ke Pisces lagi, kira-kira gimana nih Kak Riana menyikapi ini? Wah, wah, mana ya? Kembali, namanya juga retrograde ya, kembali lagi ya. Di sini untuk kita retrospektif diri ya, mengingat kembali apa yang kurang ya dalam pola pikir kita sebelumnya, atau ketika kita melakukan sebuah bisnis atau belajar berkomunikasi atau berpergian ya, itu tuh lebih ditekankan kembali ya, supaya ya ingat diri lagi apa yang salah, apa yang kurang. Kalau pernah studi, belajar lagi, ngulang lagi gitu. Terkesan kayak kok nggak maju-maju, ya memang begitu situasinya saat ini. Di bersimpati lah seperti Pisces itu ya. Walaupun kita kesannya mau maju, tapi yang nggak maju-maju nggak apa-apa. Ini belajar untuk tenang dan tidak perlu terlalu antusias seperti sebelumnya yang di Aries itu. Itu tanggapan saya. Ya, jadi mungkin Maret ini adalah waktunya untuk mencari ketenangan dan lebih membatasi diri ya secara emosional. Nah, di tengah-tengah mundurnya Venus dan Merkurius ke Pisces, itu sebetulnya terjadi satu gerhana lagi, yaitu gerhana di Aries. Oke, gerhana ini dikuasai oleh Mars yang masih fall di Cancer. Tapi ya gerhana ini juga melibatkan matahari yang exalted tadi yang kita bahas. Nah, kira-kira gimana nih menurut Kak Almira terkait gerhana ini? Apa kira-kira apa manifestasi dari gerhana ini? Apa yang harus dihindari dan apa yang bisa kita harapkan mungkin? Ya, kalau gerhananya nanti itu akan membawa new moon ya sebenarnya, tapi dalam konteks gerhana. Jadi ya karena di situ pun posisi mataharinya masih bagus, masih ada eksaltasi, tetapi Marsnya pun juga masih dalam keadaan yang masih belum baik. Itu berhati-hati aja sih, temanya tetap sama, tapi kita bisa memaknai apa sih permulaan yang bisa kita mulai kembali karena tema gerhana itu selalu membawa kayak permulaan dan sesuatu yang harus kita tinggalkan. Ya, hati-hati dengan tema-tema yang kita jadi ambisi berlebihan karena matahari di situ ada ego yang berlebihan. Mungkin hal-hal itu juga sesuatu yang bisa kita mulai. Terkesannya itu seperti cardinal sign yang menggebu-gebu di awal. Nah, kita harus renungkan kembali apakah keputusan-keputusan yang ingin kita mulai itu benar-benar keputusan yang bijak untuk kita ambil dampak panjangnya ke depan. Jadi kita harus lebih berhati-hati ya dan lihat lagi-lagi seperti yang Kak Almira bilang juga soal gerhana yang sebelumnya, gerhana yang kali ini pun juga soal mengakhiri dan memulai kan ya. Jadi lebih ya memang ada peristiwa permulaan yang akan terjadi, pengakhiran dan permulaan. Tetapi mungkin kalau kita langsung menginisiasinya terburu-buru melihat, wah ini lagi gerhana nih, kita buru-buru mulai, itu juga bukan sesuatu yang bagus. Karena toh gerhana itu akan berlaku sampai 6 bulan ke depan. Jadi apapun yang kita mulai, kita sebetulnya bisa memulainya dengan lebih perlahan-lahan, dengan lebih banyak perencanaan gitu ya. Nah, yang memang suatu hal yang perlu diwaspadai sih dari gerhana di Aries dengan penguasanya di Cancer yang dua-duanya di cardinal sign, jadi mungkin ada keterburu-buruan di situ. Nah, oke, sekian untuk transit di bulan Maret 2025 ini. Berikutnya kita akan mulai masuk ke pembacaan sign per sign. Jadi kita akan melakukan pembacaan berdasarkan rising sign di sini. Nah, kita akan mulai dulu dari mungkin akan saya mundurkan dulu waktunya ke pertengahan bulan ke 14 Maret ya, pada saat gerhana bulan. Nah, dan kita mulai dari Aries. Nah, jadi untuk Aries penguasanya Mars sudah
lewat dari masa retrograde, sudah berjalan lurus, sudah berjalan maju maksud saya di sini, tapi dia masih dalam keadaan fall. Nah, dan di sini ada gerhana di house ke-6 pertama, ya. Lalu di akhir bulan ada gerhana di house pertama. Nah, kira-kira hal apa nih yang harus diperhatikan banget oleh para Aries rising? Mungkin dari Kak Riana bisa memberikan anjuran. Aries rising rulernya masih fall ya, walaupun sudah direct ya. Artinya ada semacam kemajuan lah dari sebelum-sebelumnya, walaupun masih lesu ya. Hati-hati untuk tidak impulsif, tidak emosional. Ini bulan puasa, terlepas dari yang puasa muslim atau tidak, tapi Aries rising semua kena ya, sabar. Itu dulu ya. Dan nanti kan ada full moon ya, yang di full moon gerhana yang di house 6, berarti hati-hati kesehatan ya. Kembali lagi dijaga kesehatannya, karena itu membuat tanggung jawab semakin berlipat ganda. Tuh, dan pada akhirnya di akhir bulan banyak pelepasan ya yang tidak penting-penting bagi Aries rising ya, yang bisa aku tangkap di sini ya. Pada akhirnya nanti semesta akan membuatmu untuk menyadari apa yang penting, apa yang tidak ya, dengan di apa Bang Leo di akhir bulan tadi? Gerhana matahari. Oh ya, gerhana matahari ya yang di akhir bulan itu di house 12-nya. Seperti itu tanggapan saya dulu. Ya, di house 1 by the way Kak, gerhana mataharinya nanti. Nah, Oh iya, di house 1 ya. Di ya, Aries ya. Maaf ya. teman-teman. Nah, untuk yang lain kira-kira apakah ada yang mau ditambahkan? Mungkin Kak Ricky bisa menambahkan kira-kira teman-teman Aries rising ini apa sih yang Tadi udah dijelaskan sama Kak Riana, cuma saya mungkin akan meng-highlight yang rollernya masih di Cancer itu ya, yang kondisinya ya, lemah itu kan di fourth house itu kan, itu ya, kebetulan juga Venus sudah retrograde dan detriment di situ. Aku mungkin ngerasa mungkin ada beberapa ucapan impulsif yang perlu dijaga dengan orang-orang di keluarga atau di rumah gitu. Itu sih. ya, Terutama pada saat eclipse ini ya, eclipse ya, ya. gerhana itu. Ya, jadi jangan marah-marah sama keluarga gitu kali ya. Ya, kalau memang perlu marah, jangan lupa diresapi dulu gitu, Ya, di retrospektif dulu lah gitu. ya, ya. Nah, kalau dari Kak Almira kira-kira ada yang mau dianjurkan untuk teman-teman Aries rising? Untuk teman-teman Aries rising tambahan aja kalau sudah disebutkan lebih jaga kondisi karena masih false di situ. Di house 4-nya itu juga ya tadi lebih menjaga ucapan emosi berkaitan dengan diri sendiri, terus emosi terhadap terutama di lingkungan rumah atau mungkin ya ada sedikit fondasi dia yang agak goyah gitu yang memang harus lebih direnungkan ke dirinya sendiri, dan ya mungkin justru para Aries rising ini memilih untuk pergi dari rumah walaupun hanya sekedar bersenang-senang atau ya hanya sekedar untuk menenangkan diri. Ya tapi karena itu pun mau ada tema gerhana juga lebih ke dirinya sendiri, mungkin ada semangat yang lebih menggebu-gebu, tapi dipikirkan lagi segala keputusan apa yang mau diambil ke depannya, terutama untuk ranah-ranah yang berkaitan dengan sosialisasi atau romansa, kesenangan, atau mungkin perihal anak yang akan mengenai ke tema-tema gerhana tersebut, dan juga tema-tema terkait ya rumah orang tua itu juga lebih harus diperhatikan lagi sih. Ya, mungkin dengan Mars yang fall di bawah situ ya, kalaupun tidak berkelahi dengan orang tua ya jadi pengen kabur dari rumah atau dikasih tanggung jawab yang terlalu banyak mungkin ya, intinya ada ketidakbetahan lah dengan keluarga ya. Oke, itu untuk Aries rising. Kita akan meloncat berikutnya ke sign berikutnya yaitu Taurus rising.
Nah, Taurus rising di sini rulernya akan mengalami retrograde. Jadi rulernya berada di Aries di house 12 lalu akan mengalami retrograde balik ke house 11 gitu ya. Lalu gerhana akan terjadi di gerhana bulannya akan terjadi di house kelima, lalu gerhana mataharinya akan terjadi di house ke-12. Nah, aku mau langsung tanya nih ke seorang Taurus rising yang baru bergabung di sini, kira-kira gimana nih, Kak Riki? Eh, Hadapi iya, Maret nih gimana nih? iya. Yang saya lihat kok nano-nano ya ini ya. Sebulan ini Taurus Rising karena kebetulan rulernya ini maju mundur, yang satunya detriment, yang satunya sempat merasakan di Pisces lagi, exalted lagi, gitu. Itu jadi kayak ngerasa eh, mungkin sekelilingnya atau mungkin dirinya itu tuh ngerasa somehow jatuh, somehow ngerasa ada optimisme lagi, gitu. Cuma lagi-lagi yang perlu saya highlight di sini adalah ketika nanti ada gerhana, baik itu gerhana bulan atau matahari di satu bulan ini, itu tuh mungkin tetap berhati-hati ya, apapun yang terjadi di dalam kehidupannya begitu. Karena lagi-lagi roller dari Taurus Rising ini berada di dua, apa ya, kalau saya bahasa gampang itu ada di dua dunia begitu, yang mungkin terkadang apapun yang terjadi, jangan lupa dengan kesadaran kita sendirilah gitu untuk menyikapi ini secara bijak begitu. Ya, ya jadi mesti hati-hati lah ya dalam langkah dan lebih lihat dan lebih reflektif dalam segala hal. Nah, kira-kira teman-teman yang lain apakah mau menambahkan mungkin di sini sebagai sesama anak benefik, Kak Almira mau berkomentar tentang Taurus Rising mesti gimana nih gitu. Sebenarnya sih sudah diwakilkan oleh Kak Riki sih, tapi ya saya menambahkan aja, Taurus Racing kembali lagi harus lebih memperhatikan kesehatannya juga. Ya mungkin adanya Merkurius di situ jadi lebih gampang overthinking. Jadi harus berhati-hati juga terkait tentang transaksi, terkait tentang komunikasi. Ya hati-hati juga ada kesalahpahaman mungkin komunikasi dengan orang lain yang itu bisa menyebabkan ya rentangnya untuk keharmonisannya jadi lebih berkurang seperti itu karena Venus juga masih detrimen. Ya di situ pun Venus bisa memaknai hal yang positif mungkin dengan bersantai, dengan istirahat itu adalah bisa lebih refleksi diri, lebih menyenangkan, mungkin bisa lebih mid time di sela-sela waktu dan ya karena itu di house 12 ya, jadi sesuatu yang tidak terlihat ataupun ya katakan seperti kita sedang mencari me time untuk diri sendiri lah, ini seperti itu. Nah, begitupun masih berhati-hati karena Marsnya ada di situ, di house 3, terkait tentang emosi ucapan, lebih harus dijaga ketika emosi lebih harus menenangkan diri terlebih dahulu, karena juga Venus juga masih ada detrimen di house 12, jangan sampai karena ucapan-ucapan yang terucap justru membawa tema-tema house 12 yaitu musuh-musuh tersembunyi yang akan muncul ke diri sendiri. Dan juga tema gerhananya kembali lagi itu akan meng-highlight ke house 12. Jadi ya ada tema-tema ada kecemasan mungkin yang dirasakan, ada suatu hal terkait aku cemas seperti ini, enaknya gimana ya, menggebu-gebu untuk mengambil keputusan, harus lebih berhati-hati di ranah-ranah itu, terkait sosialisasi, kesenangan pun akan ada tema-tema perubahan yang lebih disadari oleh diri sendiri sih untuk para Taurus Racing. Oke, Kak Riana apakah mau menambahkan untuk Taurus Rising? Sudah cukup. Ya. Ya mungkin buat Taurus Rising yang punya anak ya, juga mesti perhatikan kesehatan anaknya, karena gerhana juga terjadi di house kelima, lalu juga kalau yang masih berkencan mungkin, berpacaran, berromansa juga ya, bisa jadi akan banyak ketidakpuasan di bulan Maret ini. Oke, kita akan bergulir ke tanda zodiak berikutnya, yaitu Gemini, dan seperti biasa sesuai dengan tradisi Court Astrologer Indonesia, saya yang akan melakukan pembacaan untuk Gemini Rising. Di sini kita akan memperhatikan Merkurius yang ulang-alik di sini, dan sebetulnya keadaannya cukup kurang menyenangkan karena dia balik ke tempat di mana dia fall, jadi Merkurius akan retrograde dan fall. Ya bisa dibilang
makin ke akhir bulan, Gemini Rising ini bakal jadi makin lelet, makin lambat, makin tidak teliti, yang mungkin makin membutuhkan orang lain untuk menjadi mata ketiga kali ya dalam mengerjakan berbagai hal. Gitu. Jadi hati-hati dengan detail, hati-hati juga dengan komunikasi karena bisa jadi Merkurius yang retrograde di house ke-11 itu berpengaruh juga dengan relasi pertemanan, miskomunikasi dengan teman, mungkin ada komunikasi yang kurang menyenangkan dengan teman, itu bisa berpengaruh ke keseharian lah ya. Dan juga nanti Merkurius ketika kembali ke Pisces, itu mungkin banyak hal terkait karir yang harus dibenahi, yang sepertinya sudah beres di bulan lalu ternyata belum beres dan masih harus dirombak ulang gitu. Tapi itu masih cerita untuk bulan April karena Merkurius sebetulnya baru balik ke Pisces itu di akhir-akhir bulan. Jadi untuk bulan ini mungkin lebih banyak memikirkan kehidupan pertemanan sosial gitu ya. Nah, dan tentu saja ketika suatu planet retrograde ya selain menjadi lebih lambat juga menjadi lebih lemah, jadi hati-hati dengan penyakit, baik itu isu mental ataupun isu fisik ya, gitu. Jadi lebih banyak istirahat aja, lebih banyak melambatkan diri dalam berbagai kerjaan. Oke, itu untuk Merkuriusnya. Lalu untuk gerhananya yang pertama, yaitu gerhana bulan, itu akan terjadi di house keempat. Nah, ini mungkin akan menimbulkan mungkin rasa tidak nyaman ketika berada di rumah, berada bersama keluarga, berada bersama dengan orang tua, atau bisa jadi suatu akhir dan permulaan terkait tempat tinggal. Mungkin ada Gemini Rising yang sedang mencari-cari di mana nih harus mengakar, di mana nih harus tinggal. Mungkin harus meninggalkan suatu tempat dan akhirnya pergi ke suatu tempat baru. Ya, atau mau tidak mau meninggalkan tempat yang mungkin sudah tidak menumbuhkan lagi gitu ya. Tapi juga terkait orang tua mungkin ada suatu hubungan yang perlu lebih dijaga, yang lebih diperhatikan gitu. Bisa jadi lebih berjarak pada saat gerhana kali ini. Nah, selain itu gerhana juga terjadi di house ke-11. Nah, ini mungkin balik lagi ke perihal pertemanan. Ada akhir dan ada awal, ya mungkin pertemanan itu ya tidak abadi pada akhirnya, jadi harus lebih memperhatikan kehidupan pertemanan juga. Mungkin ada teman-teman yang menjauh, ada teman-teman baru yang datang, tapi itu adalah proses yang sebetulnya masih akan dialami terus sampai 6 bulan ke depan. Tapi intinya gerhana kali ini seperti menandai akhir dan awal suatu koneksi, itu suatu koneksi baru, dan juga suatu fondasi dalam hidup yang harus diperbaharui. Begitu sih dari saya. Apakah teman-teman di sini ada yang mau menambahkan? Udah lengkap. Adriana mungkin? Sangat lengkap, Kak. Udah. Oh, terima kasih. Ya, kita bisa langsung bergulir ke sign berikutnya, yaitu Cancer. Di sini ya mungkin kita bisa memperhatikan masih bisa memperhatikan Mars yang ada di Cancer gitu ya, karena masih fall. Lalu juga gerhana bulan terjadi di house ketiga dan gerhana matahari terjadi di house ke-10. Nah, kira-kira gimana nih manifestasinya? Mungkin aku mau tanya ke Kak Almira dulu. Untuk Cancer Rising, karena masih ada Mars yang di situ, ya juga hati-hati terhadap emosi, hati-hati terhadap diri sendiri yang lebih sensitif. Ada kalanya jadi bingung harus ngapain, lagi lebih ada beberapa yang jadi ada masalah itu jadi bingung untuk penyelesaiannya. Dan Cancer Rising harus berhati-hati ketika ada masalah, kita harus lebih untuk fokus ke internal terlebih dahulu dibandingkan dengan eksternal atau menyalahkan orang lain. Nah, selain itu juga ketika gerhana ini pun akan meng-highlight bagian
ya karirnya Cancer Rising, jadi ada mungkin opportunity yang dirasa Cancer Rising lebih untuk cerah di ranah karir, tapi juga harus berhati-hati apakah karir tersebut benar-benar cocok untuk dirinya sendiri. Karena bagaimanapun takutnya karir itu atau pekerjaan yang akan diambil itu akan membuat diri sendiri lebih lelah, lebih emosional, atau lebih rentan capek, seperti itu. Begitu juga harus lebih memperhatikan agenda-agenda rutinitas sehari-hari, mungkin ada yang harus diakhiri, ada yang harus ditata ulang karena gerhananya pun akan mengenai host 3 dari Cancer Rising tersebut. Nah, selain itu ya saya sih mungkin lebih sebut pada karir ya, pada kerjaan ya, karena Merkurius ada di sana, Venus yang retrograde juga ada di sana. Ya, walaupun nanti pun si Merkurius akan mundur kembali ke Pisces, ada kalanya memang karir tersebut menjadi sesuatu yang harus benar-benar dipikirkan untuk para Cancer Rising, apakah benar pekerjaan ini yang dipilih, ataukah pekerjaan ini benar-benar membuat nyaman untuk jangka yang panjang, itu harus benar-benar diperhatikan oleh Cancer Rising. Oke, terima kasih Kak Almira. Nah, kira-kira ada yang mau menambahkan? Mungkin Kak Riki mau menambahkan? Iya, kebetulan teman saya ada yang Cancer Rising nih, Bang. Jadi eh, mungkin saya sedikit ini ya, memberikan testimoni aja ya yang sedang terjadi atau mungkin eh, bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang lihat di sini gitu. Eh, Mungkin pada saat gerhana bulan di 14 Maret nanti itu hati-hati dalam mengelola emosinya, yang terutama dengan uh, siblings, persaudaraan gitu. Karena kebetulan bulan juga berada di area itu, gitu. Jadi saya ngerasanya memang apalagi juga itu area berkaitan dengan komunikasi begitu. Jadi itu sih tambahan dari saya. Yang lain-lainnya udah dijelaskan secara lengkap sama Kak Almira tadi. Ya, ya. Jadi relasi dengan orang-orang dekat, dengan kerabat, ya, dengan saudara itu mesti hati-hati. Karena ya Mars di situ masih akan membuat Cancer Rising cukup sengit lah mungkin kalau atau cukup defensif ke dalam berkomunikasi. Nah, kira-kira Kak Ariana ada yang mau ditambahkan? Mau menambahin aja sudah disebutkan sebelumnya ya. Cancer Rising memang harus berhati-hati ya, ada kecenderungan untuk impulsif, terus bisa luka ya, bisa dapat luka lah di dirimu ya, kayak luka di badan. Jadi harus hati-hati. Kalau masalah dengan saudara memang benar ya, itu kan di sana ada gerhana ya, hati-hati. Kalau enggak bisa membuat konflik ya, kalau salah paham itu kan ngomong tentang komunikasi sama karir yang nanti kalau di akhir bulan itu ada nyumun yang siap-siap ya, ada kayak kepikiran untuk pindah kerjaan kayak gitu, atau mungkin pengen ganti suasana kerja, tetap kerja yang sama tapi kayak ada perombakan di lingkungan kerjaan. Itu aja tambahannya. Ya, jadi Cancer Rising nih yang mau ganti karir nih, siap-siap dalam 6 bulan ke depan itu bisa mulai dari akhir bulan ini nih, gitu. Oke, itu untuk Cancer Rising. Kita akan meloncat lagi ke tanda zodiak berikutnya, yaitu Leo Rising. Nah, di sini Leo Rising dikuasai oleh matahari, dan matahari akan berpindah dari Pisces ke Aries. Jadi ada suatu peningkatan lah bisa dibilang ya, tapi tetap tidak terhindar dari gerhana yang cukup bikin frustrasi. Yang pertama terjadi di house kedua, lalu juga terjadi di house ke-9. Nah, aku mau coba tanya Kak Riki dulu nih, kira-kira gimana nih, apa yang harus dihadapi para Leo Rising di bulan Maret ini? Oke, ini kebetulan dia dari Sun yang nanti akan berpindah ke Aries. Ini kan kondisi yang kebetulan lebih oke begitu ya untuk para Leo Rising. Cuman memang karena gerhana bulannya ada di second house dan gerhana mataharinya ada di ninth house, mungkin pada saat 14 Maret gerhana bulan nanti itu akan lebih banyak berpusing-pusing ria terhadap pemasukan yang ada begitu.
Dan kebetulan juga di sana rulernya itu sedang bertetangga dengan Saturnus ya. Jadi saya ngerasanya ini benar-benar banyak mungkin pengeluaran yang kapan sih ada pemasukannya gitu mungkin gitu. Dan mungkin nanti pada saat gerhana matahari di akhir bulan yang bertepatan dengan New Moon, mungkin ada babak baru secara spiritual karena kebetulan gerhana mataharinya ada di 9, tapi namun lagi-lagi di situ ada Venus yang masih detrimen di situ. Jadi gading nanti udah di Pisces bukan ya, udah mundur ya, atau mungkin nanti coba bisa dilihat lagi, cuma yang jelas nanti akan berkaitan dengan spiritual pada saat di akhir bulan itu. Mungkin ada mungkin bisa keluar kota dulu untuk healing mungkin, atau mungkin ada studi baru yang sudah dikerjakan, atau mungkin tiba-tiba jadi rajin sholat gitu. Gitu sih. Ya. Jadi mungkin ada iman yang goyah juga kali ya. Kira-kira, nah kalau Kak Riana ada yang mau ditambahkan untuk Leo Rising ini di bulan Maret? Ngomong-ngomong soal spiritual, sholat, dan pencerahan, ya ini bener ya, Leo Rising ini di bulan Maret ini ketika nanti pertengahannya, di saat Sun di Aries itu dapat pencerahan, dapat kayak aha momen, akhirnya gitu, aku pengen lagi nih eksis. Cuma ada cumanya ya, karena di akhir bulan nanti ada gerhana di hal 9, jadi ada keyakinan yang awalnya dia yakini itu benar, kayak goyah lagi gitu. Yang seandainya dia awalnya rajin puasa, terus sholat, ya kita omongin karena sedang musim Ramadan ya. Hati-hati ya, ada kecenderungan kayak untuk apa sih aku melakukan ini, atau nanti ketemu guru yang awalnya bagus, tiba-tiba gurunya kayak oleng-oleng gitu. Jadi ada keinginan, ada perubahan ya, untuk berganti keyakinan atau berganti guru ya, itu dijalani aja. Mau nggak mau dihadapi ya, itu di akhir bulan. Tapi kalau pertengahan bulan ya, gerhana di Virgo paling ada perombakan ya, ketidakjelasan di finansial, seperti itu, ada perpindahan ya di keuangan atau di selera diri ya. Ya wajar juga kan, karena keyakinan juga berpindah ya seiring waktu. Yang awalnya kokoh, senang, bahagia, terinspirasi ya, seiring waktu yang menyesuaikan lagi. Itu. Ya. Dan juga kalau terkait hal-hal spiritual mungkin memang mesti hati-hati ya selama Jupiter masih di Gemini gitu ya. Jadi jangan terjebak oleh guru-guru yang menyesatkan. Kak Almira mungkin ada tambahan lagi soal Leo Rising? Rasa sudah lengkap. Sudah cukup lengkap ya. Jadi ya Leo Rising hati-hati dengan berbagai bentuk pencerahan ya, tapi mungkin untuk yang lebih material ya hati-hati soal dompet ya, isi dompet. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang Virgo Rising di sini, lagi-lagi sesuai dengan tradisi di Court Astrologer Indonesia. Ya, karena ini soal Virgo Rising, maka akan dibahas oleh seorang Virgo Rising di sini. Kak Riana, kira-kira bagaimana nih? Jadi Virgo Rising gerhananya akan terjadi di Virgo, dan gerhana bulannya, lalu gerhana matahari di akhir bulan akan terjadi di Aries di house ke-8. Dan selain itu, rulernya Merkurius akan bolak-balik nih, akan retrograde dan mundur ke Pisces di akhir bulan. Nah, kira-kira gimana nih Kak Riana? Untuk Virgo Rising ini kita lihat rulernya kan Merkuri masih sampai akhir bulan ya ada di Aries. Nanti di akhir bulan back to Pisces, yang mana itu bukannya tambah baik ya, tambah nggak baik ya. Nah, tapi mari kita berfokus dulu ke awal bulan sampai mau akhir bulannya. Ini untuk Virgo Rising sendiri, hati-hati ya, ada keimpulsifan dalam berpikir ya, atau
dalam bertindak, dalam beraksi, itu hati-hati. Karena ada kecenderungan tidak bisa melihat ya, di mana yang salah dan kurangnya. Apalagi nanti sampai akhir bulan back lagi dia ke Pisces. Ada baiknya, ada bagusnya di pertengahan itu kan retrograde ya. Iya Bang Leo, retrograde kan? Ya, betul. 15 Maret Ya, retrograde ke Pisces, ada bagusnya, ada buruknya, tapi kita lihat yang bagusnya ya. Retrograde itu kan untuk perenungan ya, retrospeksi diri, introspeksi diri dengan sebelumnya ada kecenderungan impulsif, pengen ini, pengen itu, tapi nggak tahu buat apa ketika berurusan dengan dirinya atau dengan karirnya ya. Disinilah saatnya kita untuk belajar merenungkan, apalagi orang-orang yang datang di sekitar kita juga dalam keadaan yang payah ya. Dia juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi belajar untuk ya sabar ya. Apalagi nanti kan ada gerhana ya di pertengahan bulan itu, gerhana bulan di Virgo ini berarti menandakan ada ketidakpastian lagi ya terkait dengan dirinya, terkait dengan vitalitas diri. Ya, itu sebaiknya ya santai aja, makin retrospeksi diri ya, menurutku. Dan pada saat gerhana itu sebaiknya nggak usah untuk Virgo rising, nggak usah manifestasi yang besar-besar ya di saat full moon ya di 14 Maret itu, karena lagi gerhana kan. Kalau misalnya bagi yang muslim bagusnya puasa, yang nggak muslim juga bisa puasa, apa salahnya kan, supaya untuk menetralisir energi-energi yang tidak baik yang menghinggapi selama gerhana itu seberapa jam ya nanti itu terjadi. Dan juga nanti kan di akhir bulan ya ada new moon ya di Aries, dan itu gerhana juga, yang mana ini sebenarnya membuat semakin ketidakjelasan dalam segi finansial atau joint resources ya, misalnya kayak kalian punya pasangan terus kalian punya harta bersama, itu nanti ada perombakan ya yang ya diniatkan untuk yang lebih baik ya, tapi terjadinya sampai 6 bulan ke depan. Nah, itu apalagi nanti kan itu Pisces, Merkuri di Pisces ya, jadi ya Virgo semakin inilah menurutku santai aja ya, santai dan relax, walaupun nanti ada perubahan-perubahan dalam dirinya, terima aja, memang siapa tahu itu memang untuk yang lebih baik ya, perubahan-perubahan yang terjadi di bulan ini, pasrahkan saja. Apalagi nanti itu kan itu aja sih teman-teman. Silahkan ada yang mau nambahin. ya, gimana kira-kira ada yang mau menambahkan? Kak Riki mungkin? Udah sangat lengkap tadi Karyana. Kak Almira mungkin? Sudah sih cukup lengkap. Ya, jadi ya kita bisa langsung berpindah aja ke tanda zodiak berikutnya ya, ke Virgo rising. Ya slow down aja, go with the flow, overthinking ya akan datang dengan sendirinya. Nah, berikutnya kita akan membahas soal Libra rising di sini. Nah, Libra rising kita akan melihat Venus yang retrograde di sepanjang bulan Maret. Nah, jadi memang akan ada rasa kelambatan, frustrasi mungkin gitu ya. Lalu selain itu juga ada gerhana yang terjadi di house ke-12, gerhana bulan di house ke-12, lalu gerhana matahari di house ke-7. Nah, hal apa nih yang kira-kira harus diperhatikan? Mungkin aku mau bertanya dulu ke sesama anak Venus di sini, Kak Riki, kira-kira Libra rising ini mesti gimana? Oke. Ini kayaknya juga cukup ini ya, cukup berwarna nih bulan ini buat Libra rising, karena mungkin hubungan intrapersonal itu juga akan di highlight di sini, masih ter-highlight karena kebetulan Venus masuk Aries kan udah dari bulan lalu gitu, dan kebetulan karena nanti akan masuk ke retrograde ke Pisces, yang dimana itu
akan menimbulkan optimisme di dalam mungkin pekerjaannya atau rutinitasnya atau mungkin kesehatannya semakin baik, nanti akan mungkin bulan depan tuh uh, akan merasa jatuh lagi gitu secara venusiannya begitu. Dan kebetulan nanti kan new moon-nya ada di gerhana bulannya ada di 12 ya. Mungkin ada apa ya, jatuh sakit di situ, atau mungkin juga ada rutinitas yang membuat overwork yang akhirnya jatuh sakit, atau mungkin ada, kalau saya bilang di area ini tuh ada musuh tersembunyi yang datang gitu di area-area ini gitu. Itu pada saat awal new moon di 14 Maret di gerhana bulan. Kemudian nanti mungkin pada saat di gerhana matahari di Seven House tuh mungkin ada permulaan baru terkait dengan pasangan, mungkin yang memiliki pasangan atau bagaimana dia berelasi dengan sahabat atau teman yang ia percayai begitu. Karena kebetulan lagi-lagi Venus masih detrimen, dan meskipun nanti retrograde dan sempat mencicipi exalted ya, sempat mencicipi kebahagiaan sedikit, cuma nanti kan pasti bulan depan tema-tema tentang pasangan itu akan muncul lagi dan mungkin akan membuat lesu lagi begitu. Iya. Ya, mungkin mesti lebih berhati-hati dalam berkomunikasi atau berelasi dengan orang lain gitu kali. Iya. Ya, nah, kalau Kak Almira ada yang mau ditambahkan soal Libra Rising? Sama sih, aku sependapat. Ini udah cukup untuk aku. Kalau Kak Riana gimana? Ya, jadi Udah ya, udah jelas tadi. sudah sangat lengkap ya. Jadi kita bisa loncat ke sign berikutnya, yaitu Scorpio Rising. Bagaimanakah Scorpio Rising yang rulernya masih fall di house ke-9, lalu gerhana pertama akan terjadi di house ke-11, selain itu juga gerhana matahari di akhir bulan akan terjadi di house ke-6. Nah, ini tampaknya harus berhati-hati terkait masalah pertemanan, pekerjaan, dan juga kesehatan ya, terutama karena di sini Mars masih dalam kondisi fall. Nah, kira-kira mungkin aku mau tanya ke Kak Almira dulu nih, kira-kira apa yang harus dilakukan atau diwaspadai dari bulan Maret untuk Scorpio Rising? Untuk Scorpio Rising yang Marsnya juga masih fall di house 9, ya harus waspada kesehatannya sih yang utama, waspada emosinya juga. Dan juga karena di situ Marsnya fall di house 9, ya mungkin harus waspada antara konflik dengan orang-orang dari luar daerah, orang-orang asing, itu juga harus lebih diwaspadai dengan si Scorpio Rising ini. Dan hati-hati ketika melakukan perjalanan jauh, hati-hati ketika mungkin belajar-belajar di tema-tema house 9, misal belajar metafisika, spiritual, divinasi, harus benar-benar melihat gurunya bisa dipercaya nggak sih? Karena juga ya bagaimanapun Venus detrimen di house 6 dari host 7, berhati-hati dengan komunikasi dengan orang lain, mungkin ada relasinya yang kurang menyenangkan, relasinya yang jadi kurang harmonis yang terkait dengan komunikasi, ada kesalahpahaman, atau hal-hal yang terkait tentang transaksi, pembelajaran, itu juga bisa dialami oleh si Scorpio Rising ini. Dan ya tetap harus berhati-hati juga ketika gerhana pun, karena matahari itu masuk di house 6-nya para Scorpio Rising, ya mungkin ada kelelahan, ada rasa tanggung jawabnya yang makin banyak, ada rasa banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan, tetapi di situ pun dia akan lebih kewalahan karena ya ada tema gerhana juga yang terjadi di house 6, jadi harus lebih memperhatikan terutama kesehatan. Ada mungkin kecemasan, ada juga gangguan tidur, bisa jadi ya sarankan untuk para Scorpio Rising lebih banyak istirahat juga sih, dan juga mengatur bagaimana
kegelisahan, kecemasan, atau overthinking yang bisa dialami oleh para Scorpio Rising ini. Dan juga gerhananya terjadi di house 11, jadi ada tema-tema pertemanan yang mungkin akan shifting, ada yang berubah, ada mungkin yang akan diakhiri atau dimulai hal yang baru terkait tentang pertemanan dan harapan-harapan yang memang ingin dilakukan oleh para Scorpio Rising ini. Waktunya memilah-milah, memulai sesuatu hal pun harus dipikirkan ulang, dan mengakhiri sesuatu yang sekiranya memang sudah tidak cocok lagi dan relevan untuk dirinya sendiri. Itu aja, silakan. Kira-kira bagaimana nih? Apakah ada yang mau ditambahkan, Kak Riana mungkin? Terkait dengan ini ya, harapan dan impian memang sebaiknya sadarilah ya pada saat gerhana bulan itu tidak semuanya bisa termanifestasi dan sebaiknya nggak usah berharap apa-apa. Apalagi itu yang terkait dengan misalnya di ini ya di karir atau di pendapatannya kayak gitu. Itu sama ada betul tadi kata Kak Almira, ada pertemanan, ada semacam sosial grup yang mana itu ada ketidakjelasan di sana, ada akhiran dan ada awalan ya. Yang bagusnya yang baik, teman yang baik akan di sana, yang tidak baik akan pergi ya. Sama juga dengan untuk Scorpio Rising, hewan peliharaannya. Itu kan ada new moon ya. Jadi mungkin mau ada rencana baru memelihara hewan atau mau apa ya menjaga tentang binatang ya. Jadi di sana dipikirkan ulang lagi ya. Apalagi kan dirimu masih kurang terlalu strong. Jadi baiknya berhati-hati karena itu nanti terkait dengan tanggung jawab. Jadi dipikirkan baik-baik. Ya. Oke, mungkin Kak Iki ada yang mau ditambahkan? Tadi udah lengkap, cuman mungkin kebetulan ini sekedar testimoni aja, ada teman saya yang Scorpio Rising gitu. Jadi saya jadi kebayang sih tadi pada saat konfigurasi planetnya bulan ini seperti ini gitu, dan mungkin pada saat gerhana bulan yang dimana itu ada di area networking dan pertemanan itu ya, mungkin ada sedikit bukan drama ya, apa ya, sedikit kejadian yang mungkin akan memberikan friksi di area pertemanan kalian gitu sebagai Scorpio Rising gitu. Karena mungkin karena kebetulan rulernya Scorpio masih dalam keadaan yang kurang baik di sana gitu. Jadi mungkin hati-hati dalam memberikan batasan atau memberikan keputusan terkait dengan area pertemanan kalian gitu. Dan juga pada saat gerhana matahari yang di sixth house di akhir bulan nanti juga sudah dijelaskan sih apa, hati-hati ketika nanti ada fisik yang semakin menurun karena overwork kalian begitu. Oke. Sepertinya sudah cukup lengkap ya untuk Scorpio Rising. Ya, kayaknya tema pertemanan itu yang cukup menonjol di sini. Jadi hati-hati dalam hal itu. Dan kita akan berpindah ke sign berikutnya, yaitu Sagittarius. Sagittarius Rising. Oke, Sagittarius Rising, rulernya Jupiter masih detrimen di Gemini, di house ke-7, di dalam hal relasi interpersonal, dan selain itu ada gerhana bulan di house ke-10, dan gerhana matahari di house ke-5. Nah, kira-kira apa nih yang harus dipikirkan, dilakukan mungkin atau dihindari oleh para Sagittarius Rising, mungkin dari Kak Almira yang juga adalah anak Jupiter. Ya, untuk para Sagittarius Rising masih akan berfokus pada relasinya dan juga tentu saja berfokus pada dirinya sendiri karena Jupiter juga masih detrimen. Mungkin masih banyak kebingungan yang ya Sagittarius Rising ingin kembangkan, ingin pencarian dirinya sendiri. Itu masih banyak dilakukan oleh para Sagittarius Rising.
Dan ya mungkin di situ pun bagaimanapun Jupiter ada di house 7 mengembangkan dan meluaskan tuh bisa terjadi pada ranah-ranah relasi, bertemu dengan orang-orang baru, mungkin ada opportunity partner bisnis baru, tetapi harus lebih dilihat lagi apakah itu benar-benar bisa dipercaya dan apakah itu memang benar-benar orang yang baik untuk berelasi dengan jangka panjang nantinya. Itu juga harus dipikirkan oleh para Sagittarius Rising dan juga untuk relasi-relasi yang sekiranya kurang menyenangkan harus lebih bisa dikomunikasikan dengan baik dan bijaksana lagi. Nah, itu juga menyentuh ranah untuk fondasi, untuk ya urusan rumah itu juga lebih banyak dipikirkan oleh Sagittarius Rising ya sebenarnya sudah lama ya sejak Jupiter di Gemini. Nah, selain itu juga karena Masnya juga masih fall di situ harus lebih mengatur keuangan dan pola-pola tentang asuh anak, kesehatan anak, tentang tanggung jawab terkait anak itu memang lebih sibuk Sagittarius Rising dilakukan di bulan ini. Nah, apalagi ada Venus dan juga ada Merkurius yang masih di situ, mungkin terkait romansa, terkait tanggung jawab tentang anak, terkait kegiatan-kegiatan sosialisasi, kesenangan, ada kalanya Sagittarius Rising ingin melakukan hobi lagi, mungkin hobi-hobi terkait tentang Venusian atau hobi terkait Merkurius seperti menulis atau ya semacam menyulam, menggambar itu bisa dilakukan oleh para Sagittarius Rising ini. Nah, mungkin sarannya adalah jika merasa penat atau jika merasa bosan atau jika merasa ada beban kerja yang berlebihan bisa dialihkan ke hobi-hobi yang sekiranya lebih membawa manfaat untuk para Sagittarius Rising ini. Lalu juga gerhananya terjadi di house 10-nya dan juga di house 5. Ya, di situ pun akan membawa dampak ke bagaimana Sagittarius memikirkan lagi karir yang akan diambil atau opportunity yang akan diambil oleh para Sagittarius ini. Tetapi karena Merkurius juga akan fall, jadi memang harus benar-benar dipikirkan dari segi kontrak kerja, mengakhiri sesuatu mungkin pekerjaan yang lama dan memulai hal yang baru, dan juga bisa jadi ada opportunity terkait romansa mungkin para Sagittarius Rising yang ingin memulai berkencan, tapi memang harus diperhatikan tentang kualitas orang yang datang tersebut dan kualitas-kualitas dari sesuatu yang akan dia mulai lagi untuk para Sagittarius Rising nanti. Seperti itu sih, ada tambahan. Lengkap sekali ya. Nah, kira-kira masih ada yang mau ditambahkan kah? Misalnya dari Kak Riana? Benar kata Kak Almira ya, kalau bagi yang single, jomblo ya, Sagittarius Rising ini sebenarnya sejak Jupiter berada di Gemini itu berpeluang untuk mendapatkan pasangan, tetapi kiranya berhati-hati lagi ketika ingin membuka hubungan dengan orang baru. Bagaimanapun ya situasinya belum berpihak kepadamu, tapi tetaplah optimis. Kemudian aku jadi ingat Sagittarius Rising ya, yang ada di kehidupanku sejak Saturnus masuk ke house 4, ada semacam kebaikan di sana ya, di mana Sagittarius Rising ini lebih berfokus ke rumah ya, mengurusi orang tua atau membuat rumah, membangun rumah. Kayak tiba-tiba yang dulu belum punya rumah, pindah sana, pindah sini, tiba-tiba dia bangun rumah gitu. Ini sekedar tambahannya yang ku ingat. Jadi ini semangat untuk teman-teman yang mau settle down ya. Tetapi ini juga mempengaruhi karir, benar kata Kak Almira tadi, ada gerhana di sana ketika dirimu sudah mau settle down dengan seseorang nih yang berpotensi dan mau settle down di tempat tinggal di satu tempat, tapi artinya statusnya juga di-upgrade ya, diperbarui, pekerjaan juga nanti ada perombakannya saat gerhana itu, nggak langsung, beberapa bulan lagi. Jadi ada perkembangan lah di situ. Bisa dibilang inilah titik awal Sagittarius Rising mungkin menemukan atau membangun fondasi dirinya. Nah, kalau dari Kak Riki kira-kira ada tambahan Kak? Mungkin tambahannya ini ya, contoh kasus aja kali ya Kak. Mungkin ada posibilitas terjadi ketika nanti menjelang gerhana matahari di 5 ya, di 5th house itu. Itu karena posisinya Venusnya udah retrograde ke 4, yang dimana itu mungkin ada reconnecting lagi dengan orang keluarganya gitu. Kemudian nanti kan ada
gerhana matahari di situ, saya membayangkan seorang duda, seorang duda yang reconnecting lagi dengan keluarganya, kemudian dia mencoba memperkenalkan keluarganya dengan calon istri yang baru begitu. Itu juga berhati-hati karena di situ pasti ada ketidaksukaan dari beberapa pihak gitu yang apa yang melihat gitu. Dan pokoknya jangan terlalu lagi-lagi saya mengunderline bulan ini hati-hati aja karena apa yang terlihat di mata itu belum tentu baik untuk kita gitu. Ya, kayaknya itu adalah anjuran sebetulnya yang berlaku selama Jupiter di Gemini ya, terutama bagi Sagittarius rising gitu. Yang terlihat bagus, yang terlihat menjanjikan, ya jangan sebetulnya cuma omong kosong belaka nih. Nah, oke, sepertinya sudah cukup lengkap nih untuk Sagittarius rising. Kita akan berpindah ke anak Saturnus yang pertama, yaitu Capricorn rising. Nah, di sini Capricorn rising, Saturnus masih berada di house ketiga, masih lama ya. Lalu nanti gerhana bulan akan terjadi di house ke-9, dan gerhana matahari akan terjadi di house keempat. Nah, kira-kira apa nih yang bisa diharapkan, dianjurkan untuk dilakukan ataupun dihindari bagi Capricorn rising? Kak Riana mungkin? Capricorn rising ini sudah lama banget ini berfokus ke house 3 ya, berhubungan dengan saudara, dengan teman dekat, fokus ke komunikasi, fokus ke keseharian ya. Makin banyak tanggung jawab di sana. Masih di situ-situ aja, dan itu juga mempengaruhi tentang dirinya, yang semakin hari kok semakin berkembang karena dia kan Saturnus ya, Pisces ya. Jadi kayak tanggung jawabnya makin banyak gitu. Nah, kalau bulan ini gerhana di Virgo kan, gerhana bulan di Virgo 14 Maret itu terjadi di house 9 ya. Jadi biasanya kalau Capricorn rising punya keyakinan tertentu atau pengen astrologi, atau yang dulunya nggak mau astrologi, tiba-tiba kayak agak sedikit mungkin mau seperti itu, atau malah tidak mau sama sekali lagi, bisa jadi ya, karena kan di situ ada perpindahan ya, ada perubahan yang membuat Capricorn rising kayak nggak terlalu saklek lagi terhadap keyakinannya. Dan juga pada saat gerhana nanti tanggal 14 Maret itu, ya sebaiknya pembersihan aja ya, kembali lagi terhadap keyakinan-keyakinan yang dianggapnya tidak benar atau tidak yakin, ya dibersihin aja. Nah, kalau akhir bulan kan ada new moon ya di Aries, tanggal 29 itu, di mana nanti juga di sana ada matahari yang sudah ada di Aries ya. Ini lebih meng-highlight perencanaan hubungan kalian dengan orang di rumahnya. Atau misalnya Capricorn rising mau memperbaiki rumah atau mau menjual rumah, karena kan juga ada Merkuri di sana ya. Walaupun nanti Merkuri mundur ke Pisces, tapi di sana kayak ada semacam kekeriangan, tetapi tetap hati-hati ya. Rencana-rencana itu marilah ketika new moon di Aries nanti yang gerhana dirombak ulang lagi ya. Tidak terlalu perlu harus saklek segera akan iakan, nggak perlu ikutin energi itu ya. Sebaiknya kontemplasi di sana. Begitu. Kira-kira apakah ada yang mau menambahkan? Mungkin Kak Almira? Udah lengkap sih menurut aku. Ya, kalau Kak Riki gimana? Saya juga mungkin menambahkan aja ya Kak, itu menambahkan skenario yang mungkin bisa terjadi. Saya membayangkan ketika menjelang gerhana matahari ini bisa jadi ada mungkin yang tadinya memiliki masalah di rumah karena kebetulan Venus yang tadinya ada di detriment di fourth house-nya itu nanti kan akan
gate ke di third house gitu. Mungkin ada yang nanti akan reconnecting lagi dengan kakak yang atau adik yang bermasalah dengannya. Kemudian nanti pada saat gerhana matahari di fourth house mungkin bisa kembali ke rumah, namun kondisinya tidak begitu ideal gitu. Karena kebetulan ini lagi-lagi ngomongin eclipse cukup intens gitu. Jadi itu sih mungkin ada reconnecting lagi dengan eh, orang-orang yang ada di rumah gitu. Namun tetap dengan drama-drama yang mungkin berpotensi terjadi gitu. Ya, mungkin dengan Mars yang fall di house ke-7 ya, dan Mars juga mewakili house ke-4, itu mewakili keluarga. Jadi mungkin hati-hati dengan komunikasi dengan orang-orang di rumah ya, di lingkungan keluarga, kerabat gitu. Bisa jadi ada komunikasi-komunikasi yang kurang menyenangkan. Oke, itu untuk Capricorn Rising. Kita akan berpindah ke anak Saturnus yang satu lagi, yaitu Aquarius Rising. Nah, untuk Aquarius Rising, Saturnus berada di house kedua, dan gerhana bulan terjadi di house ke-8. Wah, sepertinya ini menandakan masalah keuangan yang cukup berat ya. Lalu setelah itu ada gerhana matahari di akhir bulan di house ketiga. Nah, ini juga mungkin menyangkut saudara nih. Nah, kira-kira gimana nih kalau menurut Kak Riki dulu deh untuk Aquarius Rising di bulan Maret? Iya. Sebenarnya masalah keuangan yang sudah dirasakan semenjak Saturnus masuk ke second house-nya ini sebenarnya udah cukup ini ya, semakin bikin begah gitu untuk Aquarius Rising. Cuman unfortunately nanti pada saat 14 Maret atau 15 pada saat gerhana bulan di 8 house ini pengeluaran mungkin akan terjadi lagi begitu. Ya mungkin akan semakin membuat emosinya tuh tidak terkontrol lagi atau mungkin mempengaruhi kesehatannya itu sendiri, jadi jatuh sakit begitu karena kebetulan Mars yang sedang tidak baik-baik saja tuh berada di six house Aquarius Rising begitu, dan nanti pada saat akhir bulan gerhana matahari berada di third house tuh mungkin ada sesuatu penyesuaian bersama dengan persaudaraannya. Begitu pula dengan hati-hati dengan cara berkomunikasi dengan saudara begitu. Itu aja Kak. Mungkin ada yang mau menambahkan. Ya, jadi sama kali ya. Jadi menjaga komunikasi kayaknya banyak rising sign yang memang sepertinya harus menjaga komunikasi nih, dan betul seperti kata Kak Riki tadi, sejak Saturnus masuk ke Pisces dari 2023 kayaknya para Aquarius rising ini udah begah lah soal masalah keuangan, dan mungkin kerja terus tapi uang nggak terkumpul gitu ya. Nah, mungkin Kak Riana ada yang mau ditambahkan, dianjurkan untuk para Aquarius rising? Ini Aquarius Rising ini karena Mars, Venus ada di Aries ya, di house 3, ada kesempatan ngumpul-ngumpul tapi nggak bisa juga ya dengan saudara-saudara ini karena masalah uang itu tadi. Tuh, tapi ada bantuan juga dari saudara-saudaranya ya. Di sana ada bantuan, masih ada kenyamanan ya, ada support system ya dari orang-orang yang dekat ya. Karena kan Aquarius Rising dari kemarin-kemarin tuh udah lama banget uangnya dihemat-hemat ya, makin kesini makin dihemat-hemat gitu kan. Nah, ada kabar baik juga ya, jangan lupa, tapi itu untuk nanti bulan depan ya, ketika Venus masuk ke Pisces, jadi kayak ada kenyamanan lah di situ, walaupun nanti Merkurinya juga di Pisces ya, jadi tetap kembali lagi sebagai anak Saturnus tetap tabah ya, mau nggak mau. Itu aja tambahannya. Jadi mesti belajar tabah ya, masih harus mungkin ya sampai 1 tahunan lagi lah ya, 1,5 tahunan lagi untuk menanti Saturnus keluar dari house kedua. Nah, oke deh, kita untuk Kak Almira nanti kita simpan tenaganya untuk yang terakhir gitu, karena habis ini kita akan membahas tentang Pisces Rising. Membahas Pisces Rising dengan seorang Pisces Rising di sini Kak Almira, kira-kira gimanakah di sini? Nah, mungkin aku mau tandai dulu di sini ada Jupiter
rulernya Pisces Rising masih di house keempat, lalu gerhana bulan itu terjadi di house ketujuh. Nah, gimana nih relasi interpersonalnya Pisces Rising, lalu juga di gerhana matahari di akhir bulan terjadi di house kedua. Nah, ini juga berpengaruh ke keuangan. Nah, kira-kira gimana nih Kak Almira nih menghadapi bulan Maret? Oke, untuk para Pisces Rising harap banyak bersabar di bulan Maret ini ya, karena luarnya juga masih detrimen di house 4, jadi ada ya pendekatan-pendekatan dalam fondasi dirinya dia atau pengaturan kembali, pencarian jati diri dan lebih merenungkan tentang dirinya dia tuh seperti apa sih. Karena itu juga ya Jupiter juga masih detrimen juga, hati-hati juga dengan hubungan relasi dengan orang rumah ataupun terkait tentang properti, mungkin Pisces Racing ada yang lebih betah di rumah atau mungkin justru Pisces Racing ada yang lebih pingin untuk keluar rumah karena merasakan sisi-sisi detrimental yang berada di rumah tersebut. Nah, begitu juga ini pun ketika nanti mataharinya masuk ke Aries, ke house 2, ada Venus juga di situ yang akan retrograde, ada Merkurius, ya lebih memperhatikan pola makan, terlebih lagi jangan berlebihan dalam makanan, terutama makanan yang manis, itu bisa dialami oleh Pisces Racing. Lebih inginnya mungkin makan ini itu harus lebih dipikirkan lagi kesehatannya gimana, apakah makanan-makanan itu memang bagus untuk dikonsumsi oleh para Pisces Racing dan juga terutama pengolahan tentang keuangan karena Mars juga masih full di situ. Ya, hati-hati keborosan terkait kesenangan, jadi harus dipikirkan lagi apakah ketika membeli barang atau pengeluaran tersebut memang benar-benar bermanfaat ataukah hanya ingin untuk mengeluarkan uang saja. Nah, terlebih lagi ada gerhana juga yang ya awalnya juga kena di host satunya dan di host 7, jadi mungkin ada suatu uh, pendirian yang harus ditinggalkan, prinsip-prinsip lama yang harus ditinggalkan, dibangun kembali karena ada Saturnus yang berada di situ, harus lebih tabah juga ya karena beberapa tahun ini juga Saturnus di house 1 menandakan ada suatu hal yang dibangun tentang kedirian para Pisces Racing. Di situ juga berhati-hati terutama tentang relasinya terhadap orang lain, hati-hati komunikasinya, dan hati-hati juga untuk mempercayai seseorang karena ketika Merkuriusnya fall di pos 1 itu bisa jadi ada kebohongan, ada salah paham yang bisa terjadi antar relasi Pisces Racing dengan orang-orang terdekatnya. Bisa dengan pasangan, bisa dengan sahabat, bisa dengan guru, dan partner bisnis juga yang bisa dialami oleh Pisces Racing. Terlebih lagi ada pula gerhana bulan di sana nanti, ya itu juga menandakan seperti ada relasi yang mungkin harusnya ditinggalkan ataupun dipilah-pilah kembali. Dan ketika gerhana masuk ke host 2-nya juga ada opportunity baru terkait tentang keuangan. Mungkin lebih memikirkan bagaimana sih untuk mengatur uang, bagaimana sih untuk menghasilkan uang, tetapi harus berhati-hati juga terhadap keborosan dan pengeluaran yang bisa dilakukan oleh Pisces Racing. Nah, komunikasinya juga berhati-hati dengan saudara, rutinitasnya, kesehatannya, mungkin rutinitas sehari-hari juga harus lebih dipikirkan lagi oleh para Pisces Racing ini. Terlebih ya masih memikirkan tentang pencarian jati diri, masih karir, tema-tema kedirian ini masih sangat kuat pada Pisces Racing. Jadi ya masalah keuangan dan masalah dan juga relasi ini mesti dijaga lah ya. Tapi ya untuk jangka panjangnya mungkin ini bisa menandakan suatu awal baru begitulah yang disampaikan ke Almira tadi. Nah, kira-kira ada yang mau menambahkan mungkin Kak Riana? Sudah lengkap kalau saya. Nah, ini Kak Riki mau menambahkan? Sangat-sangat lengkap sudah. Oke, nah terima kasih. Berarti kita sudah selesai nih membaca ke-12 rising sign. Dan terima kasih bagi teman-teman yang menyimak sampai di sini atau mungkin langsung meloncat sampai ke sini pun tidak apa-apa ya. Dan berarti review kita untuk bulan Maret 2025 ini sudah selesai. Nah, di sini kira-kira teman-teman apakah ada suatu promo misalnya atau mengadakan suatu kelas yang mau disampaikan sebelum kita menutup perjumpaan ini? Mungkin Kak Almira apakah ada
Belum ada. Belum ada. Kalau Kak Ariana? Ini ya, daftar harga pembacaan saya akan segera dikeluarkan ya teman-teman. Ya. Apa saja pelayanan saya akan segera keluar beserta daftar harganya di Instagram saya ya, Yo Divination. Oke. Thank you. Nah ini kalau Kak Riki, kira-kira kapan nih meluncurnya? Oke, kebetulan saya baru mau buka apa ya, semacam page Instagram untuk astrological journal gitu ya. Mungkin bagi kalian yang pengen kerasa bulan ini akan ada transit apa aja, mungkin nanti di situ akan saya jelaskan juga dengan versi saya begitu. Dan untuk apakah ada jasa pembacaan nanti dulu ya. Gitu. Ya. Ya nanti dulu, tapi kita pasti nantikan karena makin banyak readers di sini kita akan makin senang tentu saja karena makin Ya, banyak terima kasih. variasinya di sini. Akhirnya ada anak Venus juga yang menjadi seorang reader, menjadi seorang astrolog di Court Astrologer Indonesia. Nah oke, untuk dariku sendiri untuk bulan Maret ini aku akan bukan mengeluarkan kali ya, mungkin memperbaharui layanan pembacaan bagan kelahiranku. Aku menyebutnya pembacaan bagan kelahiran Ars Hellenistica. Jadi kayak membaca dengan seni Helenistik yang lebih mendalam. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan pembacaan bagan kelahiran dengan bacot nujum, itu tidak hanya akan dibahas planet-planet dan anglesnya aja, tapi juga akan ada titik-titik matematis yang akan dibahas di situ, titik-titik rahasia yang mungkin tidak bisa ditemukan di chart yang ada di internet gitu ya. Nah, mungkin di sini teman-teman yang lain juga akan mulai mempraktekkan hal yang sama. Ya, ya kita menantikan layanan-layanan yang menarik dari teman-teman di sini. Oke deh, berarti untuk perjumpaan kita malam ini sudah selesai dan terima kasih sudah menyaksikan sampai di titik ini. Kita berjumpa lagi di bulan berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.